Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juga bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada surah ke-9 yang kita awali dengan ayat ke-67 dan diakhiri dengan ayat ke-68. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, upaya, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan membaca ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat dalam dua ayat terbaru yang kita baca di pagi hari ini, betapa kalau seandainya kita memperhatikan sudah beberapa hari ini, secara umum semenjak kita membaca surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengantarkan kepada kita semuanya mengenai sepak terjang, tingkah laku, kemudian nilai-nilai yang telah dianut, yang telah diterapkan dan dipraktekkan oleh orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya dalam beberapa hari ini Allah sampaikan kepada kita semuanya mengenai ciri-ciri daripada orang munafik itu sendiri, apa saja yang dilakukannya dan apa saja yang diucapkannya di dalam kehidupannya. Dan sebagaimana yang telah kita dapati kemarin, bahwa sesungguhnya atas apa yang telah mereka lakukan itu, mereka hanya melakukan segala sesuatu hanya berlandaskan kepada nafsu dan kepentingan dunia semata, tanpa sesungguhnya mereka memiliki landasan yang kuat dari setiap apa yang lakukan atau mereka ucapkan itu. Dan sebagaimana telah kita dapati kemarin Bapak dan Ibu, bahwa betapa banyaknya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dan menyajikan kepada kita semuanya untuk kita berhati-hati, sebagaimana mereka telah menyampaikan dalam ucapannya, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu ketika mereka diketahui akan segala kebohongan mereka, mereka mengatakan bahwa kami hanya berbicara iseng dan bermain-main semata. Betapa sesungguhnya yang kita harus perhatikan dan kita harus mewaspadai, jangan sampai apa yang mereka lakukan atau mereka ucapkan tersebut ataupun nilai-nilai yang mereka anut di dalam kehidupannya menjadi bagian pula dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apalagi kalau seandainya kita memperhatikan kemarin betapa banyaknya ayat-ayat terkait dengan apa yang mereka ucapkan dengan mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berarti, pembicaraan-pembicaraan kosong yang berisi segala sesuatu yang tidak bermakna bagi diri mereka sendiri ataupun bagi orang-orang yang berada di seputarnya. Dan sebagaimana kita telah dapati kemarin, bahwa pada akhirnya atas apa yang mereka lakukan itu telah mengantarkan mereka sehingga menjadi salah satu daripada penghuni neraka yang disebutkan dengan neraka Sakor, sebagaimana kita dapati kemarin dalam surah Al-Mudaththir, yaitu pada surah ke-74 pada ayat ke-42 sampai dengan ayat ke-45, di mana Allah telah memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah mengeluarkan ucapan-ucapan tidak pantas di dalam kehidupannya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita menelusuri pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami, menyerap makna dari dua ayat yang kita baca di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'. Kaum munafik, laki-laki dan perempuan, mempunyai saling pengertian satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menganjurkan perbuatan yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum. Dan mereka menggenggam tangan mereka. Dan mereka menggenggam tangan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka sudah melupakan Allah, dan dia pun Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya golongan orang-orang yang munafik ini, mereka itulah golongan orang yang fasik. Pada ayat ini, di dalam rujukan yang kita jadikan sebagai referensi pada pagi hari ini dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, terdapat dua keterangan di dalamnya.
ba'duhum min ba'd. Bahwa mereka memiliki saling pengertian atau menjadikan bahwa mereka adalah bagian daripada orang munafik lainnya. Maka terdapat keterangan di dalam ayat ini. Harfiah, kaum munafik yang satu dengan yang lain. Pola kemunafikan itu dapat saja bermacam-macam. Tetapi mereka semua sama. Dan kemunafikan itu sudah dimengerti oleh mereka satu sama lainnya. Mereka sudah sama-sama sepakat akan hal itu. Pada ayat ini terdapat pula satu keterangan lainnya. Mereka menggenggam tangan. Ketika memperhatikan dan membandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Inggris, menggenggam tangan, yaitu kikir, kikir hanya sebagian saja yang tercakup dalam arti ini. Tangan merupakan lambang kekuatan, pertolongan, bantuan, yang mungkin berupa uang atau mungkin juga dengan cara lain. Kaum munafik menganggap dirinya sudah berbuat banyak, tetapi yang tak ada manfaatnya, atau benar-benar memberi pertolongan kepada orang lain. Ayat ke-68. Mohon maaf, dalam ayat ini pun ada tambahan satu keterangan lagi. Mereka sudah melupakan Allah dan Dia, Allah pun melupakan mereka. Hal ini sama-sama bisa kita dapati sebagaimana Allah sajikan di dalam surah ke-7 ayat ke-51. Maka kalau sudah kita perhatikan di dalam surah ke-7 ayat 51 tersebut, Allah menyajikan di dalam ayatnya, alladzina takhadhu dinahum lahwaw wa la'ibaw wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Mereka yang memperlakukan agama sebagai barang hiburan dan permainan dan sudah tergoda oleh kehidupan dunia. Hari ini kami akan melupakan mereka sebagaimana mereka sudah melupakan pertemuan hari ini, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, untuk mengingatkan terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini, sama-sama kita bisa mendapati di sini bahwa lupa yang bisa jadi tidak disengaja, karena adanya kerusakan pada memori atau secara kias, suatu kesengajaan mau menjauhi, atau tidak mau mengindahkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti kita mengatakan misalnya, engkau lupa bahwa si Anu itu adalah si Fulan. Di sini yang dimaksud ialah kemudian. Kalau orang sengaja tidak mengindahkan hari akhirat, sekalipun sudah diingatkan, dapatkah diharapkan mereka akan diterima oleh Allah yang sudah mereka tolak? Ayat ke-68. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan kepada orang kafir, neraka jahanam. Mereka di sana selama-lamanya. Ya hasbuhum. Cukuplah itu buat mereka. Wala'anahumullah. Dan Allah melaknat mereka. Walahum adzabun muqim. Dan untuk mereka azab yang kekal. Pada ayat ini terdapat satu keterangan di dalamnya. Laknat. Seperti di tempat lain. Di sini juga berarti tercerabutnya karunia dan rahmat. Sebagai akibat kekufuran orang kafir itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini secara berturut-turut, khusus dan begitu detailnya Allah menyampaikan mengenai sikap dan perilaku orang-orang munafik itu.
Dan bahkan kita bisa mendapati di dalam ayat ini betapa Allah tidak hanya menyebutkan dengan perkataan orang munafik saja, tetapi Allah menyampaikan di dalam ayat ini kaum munafik, yaitu kaum munafik laki-laki dan kaum munafik perempuan. Sehingga kalau misalnya kita memperhatikan dari sudut pandang ini saja bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan hal ini, bahwa hal ini bisa berlaku tidak hanya kepada sekelompok orang dan tidak hanya kepada laki-laki saja, tetapi juga kepada perempuan. Sehingga sepatutnya hal ini perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan bagi kita bersama. Dan kemudian apalagi kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana di dalam Al-Quran, Allah menyajikan secara khusus terdapat sebuah surah, yaitu surah ke-63, di mana surah ke-63 tersebut adalah surah Al-Munafiqun, yaitu kaum munafik. Maka kalau sudah kita memperhatikan terhadap ayat yang kita baca pada pagi hari ini, betapa Allah menyampaikan secara rinci bagaimana sesungguhnya karakter daripada orang-orang munafik itu. Yang pertama disebutkan di dalam ayat ini bahwa sesama orang munafik itu mereka tahu sesungguhnya bahwa mereka melakukan kemunafikan itu. Dan sebagaimana halnya kita dapati dalam kehidupan sehari-hari bahwa seseorang itu akan berkelompok dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan dirinya. Maka betapa pentingnya kita mewaspadai akan hal ini. Disebutkan bahwa mereka saling memiliki pengertian antara satu dengan yang lainnya, dan mereka berpotensi untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Namun di sini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, mereka saling menguatkan dan saling pengertian antara satu dengan yang lainnya tersebut adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang menggerogoti nilai-nilai yang sesungguhnya nilai-nilai itu adalah terdapat di dalam diri mereka sendiri. Sebagaimana yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya, betapa tiada pernah berhentinya mereka melakukan upaya-upaya perongrongan ataupun melakukan penghalangan-penghalangan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa pentingnya kita memperhatikan hal ini untuk menjadi kewaspadaan. Semoga tidak ada sedikit pun bagian daripada perbuatan ataupun ciri-ciri dan karakter orang-orang munafik itu melekat di dalam diri kita. Sebagaimana halnya kita dapati dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat kata munafiqun itu sebanyak 8 tempat di dalam Al-Quran. Dan begitu juga kata al-munafiqin terdapat 19 tempat di dalam Al-Quran. Munafiqat, sebagaimana kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, terdapat 2 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian munafiqati terdapat 3 tempat di dalam Al-Quran. Sehingga kalau seandainya kita memperhatikan bahwa begitu banyaknya ayat-ayat yang secara langsung menyebutkan terminologi daripada munafik ini di dalam Al-Quran, apalagi kalau seandainya kita perhatikan bahwa baik ayat yang sebelum atau setelah daripada ayat-ayat tersebut yang masih terkait dengan ayat-ayat tentang orang munafik itu, sehingga betapa banyaknya sesungguhnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita bisa dapati pada pagi hari ini bagaimana Allah telah menyampaikan peringatan kepada kita semuanya melalui surah ke-63, surah Al-Munafiqun itu. Pada ayat pertama kita mendapati, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau Rasul Allah. Iya, Allah sudah tahu tentang engkau memang Rasulnya. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu pembohong. Sehingga kita bisa mendapati di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kata-kata sumpah yang merupakan perkataan dan ucapan sakral, namun bagi orang-orang munafik tidak lebih daripada ucapan-ucapan yang merupakan ucapan pembohongan belaka. Ya, sebagaimana halnya perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang sampai hal ini terjadi pula di dalam diri kita ataupun orang-orang yang berada di seputar kita.
Sebagaimana kita dapati bahwa sumpah sudah merupakan bagian di antaranya adalah ketika seseorang itu mendapatkan jabatannya, bukankah mereka telah melakukan sumpah? Dan sumpah itu bukan hanya terhadap atasan ataupun orang-orang di seputarnya yang menyaksikan dan mendengarkan atas apa yang telah disampaikannya. Lupa bahwa sesungguhnya Allah menyaksikan atas apa yang telah diucapkan tersebut. Maka kita mendapati bahwa bagaimana dari ayat pertama pada surah Al-Munafiqun ini Allah telah menyampaikan karakter ataupun ciri-ciri daripada orang munafik itu begitu mudahnya bersumpah. Padahal sesungguhnya pada saat menyampaikan sumpah itu sendiri mereka sudah tahu sebetulnya bahwa mereka hanya berolok-olok saja dengan sumpah-sumpah yang telah mereka lakukan itu. Maka kita dapati dalam ayat kedua, ittakhadhu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menggunakan sumpah hanya sebagai selubung. Dengan demikian mereka merintangi orang dari jalan Allah. Alangkah buruknya perbuatan mereka. Maka kalau seandainya kita memperhatikan di dalam ayat ini Bapak dan Ibu bahwa betapa melalui kecurangan-kecurangan ataupun pembohongan yang telah mereka lakukan, dan tentunya dengan niat mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang merugikan orang lain atau boleh jadi merugikan bukan hanya orang-orang berada di seputarnya, tetapi juga termasuk alam semesta. Maka sesungguhnya mereka telah menutup jalan-jalan kebaikan. Seandainya mereka tidak melakukan sumpah-sumpah itu, maka boleh jadi sesungguhnya jabatan yang sepatutnya dipegang oleh orang-orang yang amanah akan menghantarkan kepada kebaikan di dalam kehidupan ini tidak terhambat dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Maka disebutkan di dalam ayat ketiga, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Demikianlah sebab mereka sudah beriman, kemudian mereka ingkar, maka hati jantung mereka dipatri, karenanya mereka tidak mengerti. Nah, betapa mengerikannya sesungguhnya Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati di dalam ayat ketiga ini, sebagaimana kita dapati ketika kita sama-sama membaca pada surah Al-Baqarah beberapa waktu yang lalu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bahwa ketika Allah tidak menyukai lagi seseorang, maka Allah akan tutup hatinya. Allah akan patri hatinya. Maka ketika kita mendapati bahwa bagaimana disebutkan di dalam ayat ini, fatubi'a ala qulubihim. Fatubi'a dipatri. Sebagaimana kita ingat beberapa waktu yang lalu pada zaman dahulu Bapak dan Ibu ketika kita berkirim surat. Maka apabila surat itu begitu pentingnya, maka surat itu kita lock. Sehingga kalau seandainya surat itu dibuka amplopnya, maka tidak akan bisa dikembalikan lagi. Artinya bahwa tidak bisa dibuka itu melainkan hanya dengan merusaknya. Maka bagaimana di dalam ayat ini Allah telah menyampaikan bukan hanya ditutup tapi dipatri yang tidak bisa dibuka lagi. Dan kemudian kita bisa mendapati di dalam ayat keempat, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Jika kau lihat, boleh jadi tubuh lahir mereka akan menarik hatimu. Kalau mereka berkata, kau akan mendengarkan tutur katanya. Mereka bagaikan papan-papan kayu yang disandarkan, tak dapat berdiri sendiri. Mereka mengira bahwa setiap ada teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh. Karenanya waspadalah terhadap mereka. Allah mengutuk mereka. Betapa jauh mereka dipalingkan dari kebenaran. Sebagaimana yang telah kita dapati kemarin Bapak dan Ibu bahwa betapa sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka sesungguhnya digambarkan seperti halnya orang yang berada di permukaan air dan kaki mereka tidak bisa menjejak ke air itu. Maka sesungguhnya digambarkan bahwa mereka sesungguhnya tidak memiliki dasar sama sekali atas keyakinan, apalagi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Dan betapa sesungguhnya demikian rentannya posisi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat keempat ini, ketika digambarkan ka'annahum khusyubum musannadah.
bahwa disebutkan bagaikan kayu-kayu yang tersandar banyak jumlahnya. Allah menggambarkan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya melalui husyubum musannada ada dua hal yang bisa kita petik di sini. Yang pertama, digambarkan bahwa bagaikan papan-papan kayu menggambarkan bahwa betapa banyaknya sesungguhnya orang-orang munafik yang berada di alam dunia ini. Namun dengan ekspresi yang sama, mereka sesungguhnya tidaklah memiliki kekuatan apa-apa. Mereka tidak memiliki segala sesuatu yang benar-benar menjadi dasar dari apa yang mereka ucapkan itu. Dan kemudian Allah menyampaikan pula peringatan kepada kita semuanya untuk waspada terhadap diri kita pribadi dan juga terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan kalau dikatakan kepada mereka, marilah Rasulullah akan memohonkan pengampunan untuk kamu, maka mereka memutar kepala dan akan kau lihat mereka berbalik dengan sikap congkaknya. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Buat mereka sama saja, engkau memohonkan pengampunan buat mereka ataupun tidak. Allah tidak akan memberi pengampunan kepada mereka. Allah tidak akan membimbing orang-orang yang fasik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala ma 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka itulah yang berkata, jangan kamu sumbang siapapun yang bersama Rasulullah sampai mereka bubar pergi meninggalkan Madinah. Milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu atas apa yang Allah sampaikan melalui ayat ke-7 ini, boleh jadi kita mendapati pula di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kadang-kadang ada seseorang atau sekelompok orang dengan dalih-dalihnya mencegah orang lain untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Maka kita pun harus waspada apabila kita mendapati situasi yang demikian. Apalagi kalau seandainya kita pernah melakukan hal yang demikian. Maka betapa beratnya ancaman Allah yang Allah sajikan di dalam ayat ini. Allah menyampaikan bahwa tidak sepatutnya sesungguhnya mereka melakukan hal yang demikian karena kekayaan langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas mereka mengucapkan apalagi melarang orang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dikarenakan Allah yang Maha Pemberi rezeki itu. Dengan cara apapun mereka menutup rezeki seseorang ketika Allah ingin memberikannya, maka tiada seorang pun yang dapat menahannya. Dan Allah menyampaikan kembali di dalam ayat ke-8, yaquluna la irja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, kalau kita kembali ke Madinah, yang lebih mulia pasti mengusir yang lebih hina. Kemuliaan ada pada Allah, pada Rasul-Nya, dan pada orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak tahu. Betapa kembali kita mendapati dalam ayat ini bagaimana Allah menggambarkan betapa orang-orang munafik itu menganggap bahwa dirinya yang paling hebat dan menganggap orang lain tidak sejajar dengan mereka. Mereka lupa bahwa sesungguhnya kemuliaan itu bukanlah terletak pada harta atau jabatannya, atau pada kekuasaannya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat ini, kemuliaan itu hanya pada Allah, pada Rasul-Nya, dan pada orang-orang yang beriman. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita dapati bahwa dari 11 ayat yang terdapat di dalam surah Al-Munafiqun ini, sebanyak 8 ayat Allah menyampaikan kepada kita semuanya apa saja sesungguhnya ciri-ciri dan karakter baik yang diperbuat ataupun yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu.
Dan kalau saat kita memperhatikan bahwa betapa banyaknya ayat-ayat yang menyampaikan secara detail dan rinci tentang orang-orang munafik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari kategori orang-orang yang memiliki karakter yang demikian ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita kembalikan lagi kepada apa yang kita baca pada pagi hari ini, ketika mereka menganjurkan perbuatan mungkar dan melarang perbuatan ma'ruf, sama-sama kita merenung memperhatikan situasi dan kondisi kita. Jangan-jangan sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam ayat ini berlaku pula di seputar kita sekarang ini. Betapa kegiatan berjemaah itu, Bapak dan Ibu, bukan hanya kegiatan berjemaah mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Namun sekarang ini boleh jadi kita perhatikan di seputar kita, marak sekali sesungguhnya kegiatan-kegiatan yang mengajak orang beramai-ramai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan sesungguhnya bagi orang lain, bagi bangsa dan negara, dan bahkan sesungguhnya adalah merugikan dirinya sendiri. Betapa sesungguhnya kalau sana kita memperhatikan nanti di dalam ayat yang insya Allah akan kita baca esok hari, bahwa sesungguhnya apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan segala kemunafikannya tersebut pada ujungnya, hal itu akan merugikan kepada dirinya sendiri. Dan bukankah hal ini sebetulnya telah berlaku pula kepada kaum-kaum terdahulu? Dan tidak perlu kita jauh-jauh melihatnya, Bapak dan Ibu. Seperti halnya kita dapati saja dalam kehidupan masyarakat kita. Sampai sejauh mana sebetulnya daya tahan orang-orang yang telah melakukan kemungkaran di dalam kehidupan ini. Pada akhirnya mereka pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita bisa menyaksikan bagaimana pula kesudahan mereka. Nah, semoga sebagaimana yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya, dan termasuk tadi kita dapati dari surah ke-63 dalam surah Al-Munafiqun, semoga segala kesuksesan, kejayaan, kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sesungguhnya mereka sendiri adalah melabelkan dan menggunakan karakter munafik itu sebagai landasan kehidupannya, tidak perlu hal itu menjadi sebuah kekaguman bagi kita semuanya. Bersabar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dikarenakan sesungguhnya tujuan kehidupan kita bukanlah hanya kehidupan dunia yang sangat singkat dan sangat sementara dan fana ini, melainkan tujuan kita adalah berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia apalagi dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan sebagai bagian akhir daripada apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dari beberapa penelusuran saya pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, untuk terminologi yang terdapat dan terkait dengan kategori orang-orang munafik ini. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata munafiquna. Maka di dalam Al-Quran begitu banyaknya ayat-ayat terkait dengan munafiquna. Begitu di dalam Al-Quran, Allah pun menyampaikan munafiqina. Lebih banyak lagi, terdapat 19 ayat yang Allah menggunakan kata munafiqina. Nah, pada pagi hari ini saya akan membacakan beberapa yang terkait dengan penggunaan kata munafiqina yang kita dapati pula dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama kita dapati dalam surah keempat ayat ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh pula kepada Rasul, niscaya engkau akan melihat orang-orang munafik itu menghalangi dengan keras darimu. Sama-sama kita perhatikan Bapak dan Ibu, sekarang ini apakah hal ini telah berlaku dan terjadi pula di seputar kita. Betapa sesungguhnya banyak sekali ajakan-ajakan yang boleh jadi kini sudah mulai kita lihat terjadi perintangan-perintangan di dalam ajakan-ajakan menuju kepada kebaikan itu. Begitu dalam surah An-Nisa dalam ayat ke-62. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, yaitu orang-orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka pun akan datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian.
Inilah Allah gambarkan kembali kepada kita semuanya bahwa betapa mudahnya mereka mengantarkan ucapan-ucapan yang sebetulnya ucapan-ucapan itu hanya isapan jempol belaka dari mereka, tidak keluar dari hati mereka. Dan di dalam surah An-Nisa ayat ke-88 kembali Allah menyampaikan kehati-hatian kita terhadap karakter orang munafik. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Betapa sesungguhnya ayat ini begitu kerasnya, Bapak dan Ibu, menjadi peringatan bersama bagi kita. Semoga betul-betul Allah menjaga kita semuanya agar tidak tergelincir kita menjadi kategori yang demikian. Dikarenakan betapa beratnya sanksi untuk orang-orang yang munafik itu di mana Allah menyampaikan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk lagi kepadanya. Dan begitu kita dapati dalam surah ke-4 ayat 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtawuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Kelanjutan daripada ayat ini yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apabila mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu, ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Pada ayat 140, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam. Betapa detail dan rincinya Bapak dan Ibu Allah telah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana sesungguhnya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap orang-orang yang memperolok dan mencaci maki agama kita. Nah, begitu juga kita dapati di dalam ayat ke-141. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Dalam ayat 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah sesungguhnya yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Betapa kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah menyajikan untuk kita semua serentetan ayat-ayat ini. Tidak saja Allah menyampaikan bahwa hukuman apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik, namun sepatutnya ayat-ayat yang kita baca ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya agar sikap dan karakter yang disebutkan di dalam ayat ini dan bahkan melalui ayat terakhir tadi yang kita baca bahwa mereka melaksanakan sholat pun bermalas-malasan dan mereka melakukan segala sesuatu ingin mendapatkan pujian atas apa yang dilakukan tersebut. Dan kemudian pada akhirnya dalam ayat ke-143, mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, yaitu antara iman dan kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Maka pada akhirnya,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ke-144, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberikan alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Nah, sama-sama kita mewaspadai hal ini Bapak dan Ibu. Dan kalau saatnya kita mendapati bahwa di antara karakter-karakter yang telah Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini, boleh jadi terdapat sebagian atau di antaranya dalam diri kita, maka sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menyampaikannya di dalam ayat ke-146, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kita dapati pada pagi hari ini, bagaimana Allah telah menjadikan pada pagi hari ini melalui ayat ke-67 dan 68, ketika kita berbicara tentang orang-orang munafik ini, Allah jadikan dua ayat ini sebagai jendela untuk bisa kita melihat bahwa bagaimana Allah telah menyajikan untuk kita semuanya dalam forum ini 8 ayat pertama dalam surah ke-63, surah Al-Munafiqun, maupun dalam ayat-ayat khususnya dalam surah An-Nisa yang sama-sama kita baca pada pagi hari ini, mulai dari ayat ke-138 sampai dengan ayat ke-140 sampai dengan ayat ke-146 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas apa yang kita sama-sama dapati pada pagi hari ini, atas izin dan rahmat Allah memberikan kesan mendalam bagi kita semuanya, dan semoga Allah jadikan ini bagian dari hikmah, petunjuk, dan hidayah bagi kita semuanya, dan semoga kita terus berjuang Bapak dan Ibu untuk mentaati atas apa yang telah Allah sajikan di dalam ayat ini, dengan kita melaksanakan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari segala perbuatan yang merupakan ciri-ciri dari perbuatan orang-orang yang munafik itu. Sebagaimana Rasulullah SAW meringkas dari apa yang disajikan dalam begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran tentang orang munafik dengan ciri-cirinya termasuk ucapan-ucapannya, maka Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 tanda orang munafik itu. Yang pertama adalah apabila ia berbicara berdusta, tidak bisa dipercaya. Apabila ia berjanji, selalu mengingkari janjinya. Dan apabila ia dipercaya, justru dia berkhianat. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dan inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian dan maksiat kepada Allah yang boleh jadi telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Semoga Allah membukakan pintu taubat, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan sama-sama pula kita memohon kepada Allah semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, berkah dan hidayahnya untuk kita semuanya.